menyampaikan materi terkait pengorganisasian dan pengadaan sarana dan prasarana. Yuk kita simak videonya. Hai teman-teman, kalian tahu nggak sih kalau misal pengorganisasian dan pengadaan barang dan jasa itu ada dasar hukumnya, yaitu tertera di Perpres nomor 16 tahun 2018, yaitu mencakup tentang pengelolaan tujuan PPJP, yaitu yang meliputi transparansi, peluang mikro atau yang biasanya digunakan untuk penjual atau membuka usaha baru. Yang selanjutnya yaitu dengan menggunakan produk-produk lokal atau dalam negeri. Yang selanjutnya yaitu bersaing, tetapi bersaingnya itu yang adil atau ketat tapi disertai dengan prinsip adil gitu ya. Selanjutnya yaitu ada akuntabel. Yang kedua yaitu dalam Undang-Undang Perpres nomor 16 2018, yaitu ada terkait menyusun etika dan tata kelola pengorganisasian dan pengadaan barang dan jasa, yaitu dilandasi dengan adanya larangan terjadinya konflik antara pengawas dan kepentingan dalam swakelola. Selanjutnya yaitu yang terakhir untuk mengatur prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa itu dilandasi dengan prinsip efisiensi, adil, akuntabel, terbuka dan bersaing dengan ketat, tetapi masih ada prinsip adil yang berlandaskan di situ. Apa kalian tahu pengertian pengorganisasian sarana dan prasarana? Jadi pengertian pengorganisasian sarana dan prasarana adalah proses kerjasama pendayagunaan semua sarana dan prasarana secara efektif dan efisien. Selanjutnya ada tujuan pengorganisasian sarana dan prasarana. Yang pertama ada pengadaan. Pengadaan itu tugas dan tanggung jawab terkait pembelian atau penyediaan sarana atau prasarana dapat dibagi dengan jelas. Yang kedua, pengurusan. Ada pembagian wewenang mengenai siapa yang mengatur penggunaan sarana dan prasarana. Yang ketiga, inventarisasi. Inventarisasi ini adalah pencatatan dan pendataan barang dibagi agar semua sarana dan prasarana tercatat rapi. Yang keempat, pemeliharaan. Pemeliharaan, setiap pihak memiliki tanggung jawab sesuai kapasitasnya. Yang kelima ada penghapusan. Ketika sarana atau prasarana sudah rusak atau tidak layak pakai, ada pembagian tugas yang jelas. Pihak sekolah mengusulkan penghapusan. Baik, selanjutnya ada struktur pengelolaan sarana dan prasarana. Yang pertama ada kepala sekolah sebagai penanggung jawab. Yang kedua dibantu oleh koordinator sarana dan prasarana. Yang kemudian dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada bagian pengadaan sarana dan prasarana. Yang kedua ada bagian pemeliharaan sarana dan prasarana. Dan yang terakhir ada bagian penghapusan sarana dan prasarana. Dan kita akan membahas tugas dan tanggung jawab pengelola sarkas. Yang pertama, ada kepala sekolah, di mana kepala sekolah itu merencanakan, mengadakan, dan mengarahkan maupun mengawasi dan mengatur kegiatan dan evaluasi sarkas yang ada di sekolah. Selanjutnya ada koordinator, di mana koordinator sarkas ini bertugas untuk memastikan semua fasilitas berfungsi dengan baik yang dibutuhkan dalam setiap lembaga pendidikan. Yang selanjutnya ada bagian pengadaan sarkas, di mana tugasnya yaitu menyediakan barang dan jasa sesuai dengan keperluannya. Yang selanjutnya ada bagian pemeliharaan sarana dan prasarana, tugasnya yaitu menjaga dan bertanggung jawab terhadap penempatan sarana dan prasarana di sekolah. Yang terakhir ada penghapusan sarana dan prasarana, di mana tugasnya yaitu menindaklanjuti barang yang tidak layak pakai sehingga bisa diolah kembali menjadi barang atau melakukan penghapusan seperti pembakaran ataupun penjualan. Selanjutnya, di dalam pengorganisasian dan pengadaan sarana dan prasarana terdapat mekanisme koordinasi dan juga pencatatan.
Mekanisme koordinasi ini dalam pengadaan dan pengorganisasian sarana prasarana dilakukan melalui kerjasama antar unsur sekolah, meliputi kepala sekolah, bendahara, guru, dan juga komite sekolah. Bentuk dari koordinasinya antara lain, yang pertama, ada perencanaan kebutuhan bersama dengan mengidentifikasi sarana prasarana yang diperlukan melalui rapat sekolah. Yang kedua, ada penyelarasan dengan anggaran dengan berkoordinasi dengan bendahara untuk menyesuaikan kebutuhan dengan ketersediaan dana melalui dana BOS, dana hibah, atau dana mandiri sekolah. Yang ketiga, pelaksanaan pengadaan dikoordinasikan sesuai prosedur resmi, misalnya pembelian langsung, lelang, swakelola, atau hibah, serta pengawasan dari tim internal. Yang keempat, ada pengorganisasian sarana dan prasarana berupa pendistribusian barang ke unit pengguna, penempatan sesuai fungsi, dan penunjukan petugas pengelola seperti laboran, pustakawan, dan juga teknis. Jadi, koordinasi ini berfungsi agar seluruh proses pengadaan hingga pemanfaatan sarana dan prasarana berjalan dengan efisien, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, terdapat mekanisme pencatatan. Mekanisme pencatatan sarana dan prasarana ini bertujuan untuk menjaga ketertiban administrasi, mempermudah pemantauan, dan juga menjamin akuntabilitas. Prosedur dari pencatatan ini antara lain, yang pertama, inventarisasi barang dalam buku inventaris atau aplikasi manajemen sarana dan prasarana. Yang kedua, memberikan kode atau nomor inventaris pada setiap barang agar mudah diidentifikasi. Yang ketiga, mendokumentasikan administratif berupa kwitansi, faktur, berita acara, serah terima, dan juga kontrak pengadaan. Yang keempat, mencatat kondisi barang dengan meliputi pemeliharaan, perbaikan, atau penghapusan barang yang rusak. Dan yang terakhir, penyusunan laporan berkala kepada kepala sekolah, komite sekolah, dan juga dinas pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Jadi, koordinasi lebih menekankan pada proses komunikasi, kerjasama, dan juga sinkronisasi antar pihak terkait. Sedangkan pencatatan menekankan pada sistem administrasi dan dokumentasi agar setiap sarana dan prasarana tercatat dengan jelas, sah, dan juga dapat dipertanggungjawabkan. Apakah kalian tahu pengadaan sarana dan prasarana itu apa? Nah, pengadaan sarana dan prasarana merupakan pemenuhan kebutuhan yang dilakukan dengan jalan menukarkan sarana dan prasarana yang dimiliki dengan sarana prasarana yang dibutuhkan di instansi lain. Nah, metode ini dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak yang saling menguntungkan. Kalau kita membicarakan tentang pengadaan barang atau jasa, tentulah tidak bisa sembarangan loh. Yakni kita harus menerapkan prinsip-prinsip yang wajib harus kita patuhi. Yang pertama adalah efisien, yakni hemat waktu, hemat biaya, tetapi dapat hasil yang maksimal. Yang kedua adalah efektif. Barang atau jasa haruslah dibeli sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga adalah transparan. Semua orang haruslah tahu informasi tentang syarat, cara, seleksinya, dan pengadaannya. Yang keempat adalah terbuka. Siapapun penyedianya harus memenuhi persyaratan tanpa adanya diskriminasi. Yang kelima, adanya bersaing. Bersaing haruslah sehat dan tidak ada yang mendiskriminasi. Yang keenam adalah adil. Adil, semua pihak yang dapat perlakuan yang sama, tidak ada yang diistimewakan. Yang ketujuh, ada akuntabel. Semua proses harus bisa dipertanggungjawabkan, jelas manfaatnya, dan jelas laporannya. Martin dan Fuad tahun 2016 ada 8 cara pengadaan sarana dan prasarana pendidikan. Yang pertama, membeli. Biasanya dilakukan kalau sekolah punya anggaran lebih, misalnya untuk meja, kursi, atau peralatan teknologi. Yang kedua, membuat sendiri. Biasanya untuk sarana sederhana seperti alat peraga, buatan guru atau siswa. Yang ketiga, melalui hibah atau bantuan, yaitu menerima sarana dari pihak lain secara cuma-cuma dengan syarat tidak mengikat dan sesuai kebijakan pemerintah. Yang keempat, menyewa, dipakai jika kebutuhan sarana hanya sementara.
Yang kelima, meminjam. Mirip dengan sewa tapi biasanya tanpa biaya, hanya perlu perjanjian. Dan yang keenam, mendaur ulang, yaitu memanfaatkan barang bekas menjadi barang baru yang berguna sekaligus melatih kepedulian lingkungan. Yang ketujuh, menukar, yaitu menukarkan sarana yang sudah tidak dibutuhkan dengan sarana lain dari instansi berbeda. Dan yang terakhir, memperbaiki atau merekonstruksi kembali, yaitu dilakukan jika sarana masih bisa digunakan dengan perbaikan. Proses pengadaan sarana dan prasarana dimulai dengan rapat bersama Dewan Guru untuk membahas kondisi dan kebutuhan. Masukan yang diperoleh diteruskan kepada pengelola sarana dan prasarana untuk dievaluasi dan disetujui. Hasil persetujuan kemudian diajukan kepada kepala sekolah untuk mendapatkan persetujuan akhir sebelum dianggarkan untuk pengadaan. Yang selanjutnya adalah hambatan, solusi, dan contoh kasus pada pengorganisasian dan pengadaan sarana dan prasarana. Yang pertama, hambatan, yaitu keterbatasan dana sekolah yang sering hanya bergantung pada dana BOS. Solusi untuk mengatasinya yaitu dengan meningkatkan alokasi dana dari berbagai sumber, seperti donasi atau dana aspirasi, dan lain-lain. Contoh kasus yaitu adanya pelaksanaan wisuda, kan tetapi tidak bisa menggunakan gedung milik sekolah atau milik universitas itu sendiri, dikarenakan kondisi yang belum representatif. Solusinya yaitu dengan melakukan pengadaan sarpras dengan sumber pengadaan dari meminjam atau menyewa gedung lain yang lebih memadai. Jadi kesimpulannya, pengadaan sarana dan prasarana adalah upaya memperoleh barang dan jasa yang dibutuhkan secara logis, sistematis sesuai norma dan etika, serta mengikuti metode pengadaan yang baku. Prinsipnya mencakup efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. Dengan sumber pengadaan melalui membeli, membuat sendiri, hibah, menyewa, meminjam, mendaur ulang, menukar, atau merekonstruksi kembali. Pengorganisasian sarpras bertujuan untuk memudahkan pembagian tugas dan tanggung jawab dalam pengadaan, inventarisasi, pemeliharaan, dan penghapusan yang melibatkan kepala sekolah, koordinator, bagian pengadaan, pemeliharaan, dan penghapusan. Mekanisme koordinasi dilakukan melalui perencanaan kebutuhan bersama, penyelarasan dengan anggaran, pelaksanaan pengadaan, serta pengorganisasian barang. Sedangkan pencatatan dilakukan melalui inventarisasi, pemberian kode, dokumentasi administratif, dan pelaporan.